Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Eliza dari NIM 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founder father yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat dibahas dengan dua cara, yaitu dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif dilakukan dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Sedangkan secara induktif dilakukan dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis yang berarti antar sila-sila Pancasila itu berkaitan, berhubungan, bahkan mengkualifikasikan suatu dengan yang lain. Ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat adalah merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat dan utuh yang berarti apabila terpisah satu sila dengan sila lainnya maka tidak dapat disebut Pancasila. Contoh implementasi filsafat Pancasila di kehidupan sehari-hari adalah dengan saling menghargai toleransi antar individu dan kelompok, saling menjaga kerukunan antar umat beragama, taat dan patuh akan peraturan yang telah ditetapkan, serta mengakui persamaan derajat dan bersikap adil tanpa pandang bulu. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 3 Ayat A berbunyi, mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan, juga merupakan contoh Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan sebagai contoh yang lain adalah menjaga toleransi antar individu dan kelompok. Sebagai manusia tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Di sisi lain, setiap manusia memiliki perbedaan, terutama Indonesia yang memiliki banyak keragaman. Maka diperlukan saling toleransi. Hal ini merupakan contoh dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Contoh yang selanjutnya adalah menjaga kerukunan umat beragama. Sebagai warga Indonesia, kita wajib untuk menganut agama yang dipercayai. Di Indonesia, pemerintah memberi jaminan untuk warga negara bebas menganut agama yang diyakininya.